Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang seorang perempuan yang paling berani dalam perang melawan kolonial Belanda di Nusantara. Siapakah perempuan yang paling berani dalam perang melawan kolonial Belanda di Nusantara? Menurut Iskandar Norman, salah seorang penulis dan pengamat sejarah Aceh, perempuan yang paling berani dalam perang kolonial Belanda di Nusantara adalah Pocut Merah Intan. Ia seorang diri melawan 18 orang tentara Marsos dan Belanda bersenjata lengkap. Belanda menjulukinya sebagai Heldhaftig, artinya heroik, yaitu seorang perempuan yang gagah berani, perempuan pejuang tangguh. Perempuan pejuang tangguh itu berasal dari Aceh Pidi. Beliau dimakamkan di Blora, Jawa Tengah setelah diasingkan oleh Belanda ke sana. Kisah heroisme Pocut Merah Intan ini bisa dibaca di dalam buku Prominent Woman in the Glimpse of History. Meski beliau belum diangkat menjadi pahlawan nasional, namanya masuk dalam daftar-daftar wanita-wanita utama Nusantara. Inilah kisah Pocut Merah Intan yang dikenal dengan nama panggilan beliau Pocut Dibihe. Kata Pocut pada namanya menunjukkan bahwa ia keturunan bangsawan. Sementara kata Bihe di ujung namanya merupakan nama daerah tempat tinggalnya. Jadi, sahabat Risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Pocut Dibihe menunjukkan Pocut Merah Intan merupakan anak perempuan dari bangsawan Ule Balang Bihe. Kini Bihe secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Aceh Pidi. Sebelumnya, pada masa kerajaan Aceh, Bihe masuk dalam wilayah Sago 22 Mukim, Aceh Besar. Pujian Heldhaftig oleh Belanda kepada Pocut Dibihe karena kan suatu ketika Pocut Dibihe seorang diri kepergok dengan patroli 18 Marsos yang dipimpin T.J. Velman. Ia bukan lari, tapi menyerang kawanan tentara elit Belanda itu. Apa kata beliau? Teriak Pocut Dibihe, "Kalau sudah begini, biarlah saya mati." Daripada ditangkap, Pocut Dibihe lebih memilih menyerang.
Ia mengayunkan pedangnya hingga mengenai beberapa marsos. Ia sendiri kena sabetan pedang marsos di kepala dan bahunya. Urat keningnya juga putus, tubuhnya rebah bersimbah darah. Seorang marsos meminta izin kepada Feldman untuk menembak mati Pocut de Behe. Ia ingin mengakhiri penderitaan perempuan itu. Tapi Feldman membentak bawahannya itu. Ia membungkuk mengulurkan tangannya, mencoba membantu. Namun Pocut de Behe meludahi muka Feldman. "Jangan kau pegang aku, wahai kafir celaka," hardiknya. Mendapat perlakuan seperti itu, Feldman dan pasukannya meninggalkan Pocut de Behe yang sekarat seorang diri. Ia beranggapan biarlah perempuan itu meninggal sendiri di hadapan bangsanya. Namun, anggapan Feldman meleset ketika ia dan pasukannya kembali patroli. Dari Sigli ke Padang Tinggi, ia mendengar Pocut de Behe bukan saja masih hidup, tapi berencana menyerang kembali pasukan Belanda bersama para pejuang di wilayah Behe. Feldman kemudian menuju kediaman Pocut de Behe bersama pasukannya. Tapi kali ini bukan untuk menyerang, ia membawa seorang dokter untuk mengobati Pocut de Behe. Namun, Pocut de Behe tetap menolak untuk diobati. Ia tak mau tubuhnya dipegang kafir Belanda. "Lebih baik aku mati daripada disentuh kafir," katanya. Sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam Pocut Merah Intan di Tegalsari, Blora, Jawa Tengah. Berita itu kemudian sampai kepada Kolonel Scheher, seorang opsir yang merebut Puri Cakra Negara di Lombok. Ia khusus datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ke Aceh untuk bertemu dan memberi penghormatan kepada Pocut de Behe. Sampai di Aceh, berangkatlah Scheer bersama Feldman dan pasukan pengawalnya ke kediaman Pocut de Behe. Scheer berdiri di sisi Pocut de Behe yang masih terbaring sakit. Ia mengangkat tabik menghormati Pocut de Behe. Tentang sikap Scheer ini, penulis Belanda H.C. Zengraaf menulis, Scheer mengambil sikap bagai seorang prajurit. Ia mengangkat tabik tanda hormat dengan meletakkan ujung jari-jarinya di topi petnya, kemudian berkata pada Feldman yang paham bahasa Aceh, "Katakan padanya bahwa saya sangat kagum padanya." Hari-hari selanjutnya Pocut de Behe terus diawasi. Belanda tak ingin perempuan pemberani itu kembali menggerakkan perlawanan. Setelah sembuh, ia dipenjara di Kutaraja, Banda Aceh bersama seorang putranya, yaitu Tuanku Budiman. Sementara putranya yang satu lagi, Tuanku Nurdin, terus menggerakkan perlawanan melalui taktik perang gerilya. Untuk meredakan perlawanan rakyat serta menghilangkan pengaruhnya, Pocut de Behe kemudian diasingkan ke Blora, Jawa Tengah melalui surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 24 tanggal 6 Mei 1905. Sri Kandi Aceh itu meninggal di tempat pengasingannya pada tanggal 19 September 1937. Sahabat risalah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah ringkas dari seorang yang sangat heroik dalam melawan kolonial Belanda. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.